Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maiti Hamid, dosen Prodi Ekonomi Syariah FIUMY. Pada kesempatan ini akan menjelaskan kajian linguistik di dalam usul fikih, yaitu tentang lafal yang tidak jelas atau ghairu wadih. Nah, lafal yang tidak jelas itu adalah lafal yang maknanya tidak dapat dipahami dari lafal itu sendiri, tetapi membutuhkan keterangan eksternal untuk memahami maknanya. Nah, lafal tidak jelas itu ada 4 tingkatan, yaitu lafal khafi, lafal muskil, lafal mujmal, dan lafal mutasyabih. Lafal khafi adalah lafal yang pada dasarnya maknanya jelas, kemudian menjadi tidak jelas ketika lafal itu diterapkan pada sebagian unsurnya. Karena sebagian unsurnya memiliki kelebihan sifat atau kekurangan sifat. Misalnya ayat Al-Quran yang berbunyi was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Makna kata sirqoh itu jelas, yaitu mengambil harta yang bernilai milik orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanannya. Jadi misalnya ada orang mengambil motor dari garasi orang lain yang garasi itu tertutup, maka itu masuk kategori sirqoh yang diancam dengan hukuman potong tangan. Nah, kata itu menjadi tidak jelas ketika diterapkan pada sebagian unsurnya, karena sebagian unsur memiliki kelebihan sifat atau kekurangan sifat. Misalnya, dapatkah kata sirqoh diterapkan pada pencopet, orang yang mengambil harta orang lain dengan kelihayannya dari pemiliknya ketika pemiliknya lalai? Atau diterapkan pada pencuri harta dari dalam kuburan, sehingga dapat dikenai hukuman potong tangan? Para ulama menilai bahwa pencopet itu memiliki kelebihan sifat dibandingkan pencuri. Pencuri umumnya mengambil harta ketika pemiliknya tertidur, sedangkan pencopet mengambil harta ketika pemiliknya terjaga. Dengan kata lain, pencopet itu adalah pencuri plus. Karena itu, ulama sepakat pencopet dikenai hukuman potong tangan sebagaimana halnya pencuri. Sedangkan pencuri harta dari dalam kuburan ini memiliki kekurangan sifat, yaitu kuburan itu bukan tempat penyimpanan yang layak. Sehingga menurut jumhur Hanafiyah, pencuri harta dari kuburan itu dikenai hukuman takzir, bukan dikenai hukuman potong tangan. Hukumannya diserahkan pada keputusan hakim. Sedangkan menurut Asy-Syafi'i dan Abu Yusuf, murid dari Abu Hanifah, nah pencuri dari dalam kuburan itu terhitung pencuri yang dikenai hukuman potong tangan. Jadi perbedaan pendapat itu terjadi ketika ada kekurangan sifat, yaitu pada pencuri dari dalam kuburan. Yang kedua, muskil. Muskil itu adalah lafal yang maknanya tidak jelas, tetapi maknanya masih bisa dicari dengan cara ijtihad oleh para ulama. Misalnya ayat yang berbunyi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Nah, wanita yang ditalak hendaknya menahan diri hingga 3 quru. Nah,
Kata kuru yang dimasukkan dalam ayat itu tidak jelas. Karena kata tersebut memiliki dua arti, yaitu haid dan suci. Sehingga apakah wanita yang ditalak beriddah dengan 3 kali suci atau 3 kali haid, makna kata tersebut masih bisa ditetapkan dengan ijtihad. Menurut Hanafiyah, maksud kata kuru itu adalah haid. Alasannya, penetapan iddah itu hikmahnya untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan. Dan ini bisa diketahui dengan datangnya haid. Kemudian juga ada hadis Nabi an Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala talaqul amati tatliqatani wa iddatuha haidatani. Dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, talak untuk budak perempuan itu 2 kali dan iddahnya 2 kali haid. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa asal penetapan iddah itu dengan haid. Sehingga kata mazhab Hanafi, iddah talak itu adalah 3 kali haid, bukan 3 kali suci. Nah, sementara menurut Syafi'iyah, maksud kata tersebut itu, kata kul itu adalah suci. Alasannya karena menggunakan isim adat, hitungan mu'annas, yang berarti yang dihitung atau ma'dudnya mudzakkar, yaitu menggunakan kata salah sata quru yang sama dengan salah sata abhurin, 3 kali suci, bukan kata salah saquru yang sama dengan salah sahayubatin. Dengan demikian, yang dimaksud dengan salah saquru itu adalah salah satu abhurin, 3 kali suci. Begitulah ijtihad dari mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah dalam hal ini. Nah, kalau kita bandingkannya, di orang kalau menjatuhkan talak, laki-laki itu harus dilakukan dalam keadaan suci. Maka suci pertama ini dihitung 1 kali suci, haid ini suci kedua, haid lagi maka suci ketiga. Nah, di sini karena 3 kali suci, sejak awal suci ketiga ini sudah bebas dari masa iddah, ya, perempuan yang ditalak itu. Tapi kalau dengan 3 kali haid, hitungnya suci, haid. Nah, baru 1 kali haid, suci, haid. Ini baru haid kedua, suci. Kemudian haid ketiga. Nah, baru posisi di sini, kalau 3 kali haid, iddah wanita yang ditalak itu selesai. Jadi, iddah dengan 3 kali haid itu lebih lama daripada 3 kali suci. Karena kalau 3 kali suci, awal suci ketiga itu sudah selesai masa iddah. Tapi kalau 3 kali haid, suci ketiga belum selesai. Baru setelah haid ketiga, iddah wanita intalak itu habis. Nah, kajian lafal tidak jelas ketiga itu adalah mujmal. Lafal mujmal itu lafal yang maknanya tidak jelas, tidak bisa dicari melalui ijtihad, hanya bisa dipahami berdasarkan keterangan pengguna lafal itu sendiri. Dalam hal ini, lafal mujmal dalam Al-Quran misalnya hanya bisa dijelaskan melalui ayat Al-Quran yang lain atau melalui hadis Nabi. Sebab-sebab lafal menjadi mujmal, yang pertama, lafal yang memiliki makna bahasa yang digunakan dalam istilah syar'i, seperti sholat yang makna asalnya doa, zakat mana asalnya itu suci,
haji, mana asalnya ziarah, tapi kemudian digunakan dalam istilah syar'i dengan pengertian khusus, sehingga sholat tidak lagi maknanya hanya sekedar doa, tapi itu adalah ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dengan salam dan diakhiri dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Demikian juga zakat dan haji yang memiliki makna syar'i. Yang kedua, sebab lafal mujmal itu adalah masuknya kosakata asing dalam bahasa Arab. Seperti kata al-qari'ah. Sebelumnya itu tidak dikenal. Baru Al-Quran menggunakan al-qari'ah, kemudian dijelaskan maksudnya. Apa itu al-qari'ah? Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Kemudian yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Nah, itu baru makna al-qari'ah itu jelas setelah ada kata-kata yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Sehingga makna al-qari'ah itu adalah kiamat. Nah, lafal mujmal hanya boleh dimaknai seperti keterangan pengguna lafal. Dalam hal ini Allah dan Rasulnya. Makna sholat hanya boleh dipahami seperti yang dijelaskan oleh Rasul. Kita nggak boleh ijtihad. Sholat itu cukup doa. Zakat itu artinya bersih, berarti cukup bersih-bersih sudah zakat. Tidak boleh. Haji, udah kita cukup ziarah ke tempat lain itu dinamakan haji. Itu juga nggak boleh. Nah, pada dasarnya semua kata mujmal dalam Al-Quran itu dijelaskan secara sempurna, baik oleh ayat yang lain atau melalui hadis Nabi, kecuali persoalan riba. Riba dijelaskan tapi belum sempurna, sehingga masih menimbulkan perbedaan pendapat. Misalnya tentang barang apa saja yang dikenai riba. Nah, kalau menurut Hanafiyah, riba itu berlaku untuk semua benda yang ditimbang dan ditakar. Sedangkan menurut Syafi'iyah, Imam Syafi'i, harta riba itu mencakup harta yang berupa makanan atau berupa uang. Mutasyabih. Mutasyabih itu adalah lafal yang maknanya tidak jelas, hanya dipahami oleh pengguna lafal, tidak bisa dicari dengan ijtihad, dan pengguna lafal tidak menjelaskan maksud lafal tersebut. Lafal mutasyabih itu seperti huruf-huruf pada pembukaan surat, seperti alif lam mim yasin. Itu adalah lafal mutasyabih. Maknanya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para mufassir biasanya ketika menemukan ayat yang terdiri dari yasin dan lain-lain, maka wallahu a'lamu bimuradih, Allah yang lebih mengerti maksudnya. Nah, dalil-dalil hukum tidak ada yang menggunakan lafal mutasyabih. Sebab dalil hukum itu untuk diamalkan. Sesuatu yang tidak bisa dipahami maka tidak bisa diamalkan. Demikian penjelasan tentang lafal yang tidak jelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.